Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruli Aja. Pada video kali ini kita akan membahas materi KPK dan FPB. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Ruli Aja. Oke, langsung saja kita ke materi KPK dan FPB. Yang pertama akan kita bahas adalah kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Ya, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama kita harus tahu dulu tentang kelipatan. Ya, apa itu kelipatan? Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Jadi mengalihkan satu angka dengan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Oke. Kita akan contoh dari kelipatan. Yang pertama angka 2 atau kelipatan 2. Caranya bagaimana? Kan bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. Jadi kita kalikan 2 kali 1 jadi 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8 dan seterusnya. Ini disebut kelipatan nih. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Ya, cara mendapatkan angka 2, 4, 6, 8 ini ya tadi dari bilangan asli kita kalikan. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4 dan seterusnya. Oke, lanjut contohnya angka 6 atau kelipatan 6. Sama, kita kalikan dengan bilangan asli, anggota dari bilangan asli. 6 kali 1 dapat 6. 6 kali 2 dapat 12. 6 kali 3 dapat 18. 6 kali 4 dapat 24 dan seterusnya. Inilah disebut dengan kelipatan 6. Anggotanya 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Ya, ini kelipatan 6. Ya, inilah yang dimaksud dengan kelipatan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Ya, apa itu KPK? Kita lihat di sini, KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Ya, jadi kita lihat ada kelipatannya kelipatan terkecil dari angka yang sama. Ya, dari angka yang sama. Oke, biar lebih memahami. Kita langsung berikutnya, menentukan nilai KPK. Yang pertama, membandingkan faktor pembentuk bilangan. Oke, contohnya tentukan KPK dari 2 dan 3. Ya, kita menjawabnya ini dengan cara kelipatan, membandingkan faktor pembentuk bilangan. Ya, kita akan cari kelipatan 2 berapa aja angkanya, kelipatan 3 berapa aja angkanya, seperti itu. Oke. Kelipatan 2 terdiri dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Yang angka ini dari mana? Angka 2 dikalikan dengan anggota bilangan asli. 2 dikali 1 dapat 2. 2 kali 2 dapat 4. 2 kali 3 dapat 6. 2 kali 4 dapat 8. 2 kali 5 dapat 10. 2 kali 6 dapat 12. 2 kali 7 dapat 14 dan seterusnya. Paham ya? Sekarang kita cari kelipatan 3 dengan cara yang sama. Angka 3 dikalikan dengan anggota bilangan asli. Dapatlah 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 3 kali 5 15. 3 kali 6 18. Ya. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita cari angka yang sama dari anggota kelipatan ini. Kita cari angka yang sama. Yuk kita cari mana yang sama nih. Nah, angka 6 ya. Yang
kelipatan 2 ada, di kelipatan 3 ada. Angka berapa lagi yang sama? Kita cek. Angka 12. Ada lagi? Sebenarnya banyak ya. Cukup 2 contoh saja nih yang sama. Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari angka yang sama nih, angka 6 dan angka 12 kan? Ya, dari angka 6 dan 12, angka yang paling kecil angka berapa? Ya, angka 6. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ya. Jadi kalau kita menentukan nilai KPK dengan membandingkan faktor pembentuk bilangan, yaitu menggunakan kelipatan, maka kita cari angka yang sama tapi nilai yang paling kecil, angka yang paling kecil. 6 dan 12 kan yang paling kecil 6. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Jika sudah paham, masih menentukan nilai KPK dengan cara yang kedua, menggunakan pohon faktor prima. Nah, pohon faktor nih, kita tahu dulu bilangan-bilangan prima. Anggotanya terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Artinya nanti menggunakan pohon faktor, setiap angka kita mulai bagi dengan angka 2. Jika dibagi dengan angka 2 nggak bisa, kita bagi dengan angka 3. Jika nggak bisa, bagi angka 5 dan seterusnya. Oke, kita masuk aja ke contoh soalnya biar paham bagaimana menentukan nilai KPK menggunakan pohon faktor prima. Contohnya, tentukan KPK dari 12 dan 18. Oke, kita menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu yang angka 12. Oke, angka 12 kita tulis. Ya, kita cek dengan angka-angka prima. 12 bisa dibagi 2? Bisa ya? Ya, berarti kita gunain seperti ini nih. Ya, 12 kita bagi dengan 2. 2 itu dari bilangan prima ini ya. 12 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 6. Kita cek lagi. 6 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Ya, berarti kita tarik garis lagi. 6 dibagi dengan 2 dapat 3. Jadi 3-nya kita simpan di sini. Udah selesai sampai di sini. Ya, ini pohon faktor namanya. Ya, pohon faktor dari angka 12. Kita lanjut, kita cari untuk yang angka 18. Ya, kita cek. 18 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Maka pohon faktornya 18 dibagi 2 dapat 9. Kita cek 9 bisa dibagi dengan 2? Desimal ya hasilnya ya, nggak habis ya. 9 bisa dibagi dengan 2, tapi desimal, koma-komaan ada lebihnya. Kita cari yang bisa habis membagi. 9 dibagi dengan 3 ya. 9 dibagi dengan 3 hasilnya berapa? Kan habis ya, dapat 3 ya. Bagi 2 tadi hasilnya 4,5. Nah, desimal jangan. Jadi kita bagi dengan 3, dapatnya 3. Oke, ini pohon faktor dari 18. Karena kita urutkan pohon faktor dari 12 itu 12, kita hitung nih, kita kalikan 2 dikali 2 dikali 3. Nah, kita tulis 12 berarti 2 dikali 2 dikali 3. Kan 2-nya ada 2 nih, kita gabung jadi 1. Maka berubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. 3-nya tetap, ini 2, karena ada 2 kita gabung aja jadi 1, jadi 2 pangkat 2. Kalau 2-nya ada 3 kali, 2 pangkat 3. Kalau angka 2-nya ada 4, 2 pangkat 4 dan seterusnya. Oke, paham ya? Sekarang 18 kita susun. 2 dikali 3 dikali 3. Nah, angka 2-nya cuma 1, angka 3-nya ada 2. Kita gabung aja jadi 1. Angka 3-nya menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. 2-nya hanya 1, 3-nya kan ada 2, jadi 3-nya pangkat 2. Oke, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kalau bentuknya pangkat-pangkat begini, cari angka yang sama, pangkat yang besar. Walaupun kalimatnya terkecil, tapi untuk pangkat cari pangkat yang besar. Oke, pertama yang 3 nih. 3 pangkat terbesarnya adalah 2 dulu. 2 pangkat 2. Ya, ini kan 2 pangkat 2 dengan 2 kan sama nih. Ya, cari pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Sekarang ketiga, ini kan sama nih. Ada 3 pangkat 2. Kita cari pangkat yang paling besar, yaitu 3 pangkat
2. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kita urai 2 pangkat 2 nih. 2 pangkat 2 kan awalnya 2 kali 2 ya. Betul nggak? Ya, 2 pangkat 2 itu berasal dari 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 berapa? Ya, 4. Ya, 3 pangkat 2 berasal dari 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Sehingga KPK-nya 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Oke. Yang tadi pertama adalah menggunakan kelipatan. Yang kedua ini menggunakan pohon faktor prima. Menggunakan pohon faktor prima, kalau KPK cari pangkat yang besar. Ya, cari angka yang sama, kemudian ambil pangkat yang besar. Ya, ini angka yang sama, ambil pangkat yang besar. Kalau di sini misalnya ada angka lagi, angka 1, ikut di sini kali 1 gitu. Jadi kalau KPK semuanya dikalikan. Oke, paham ya? Kita lanjut berikutnya. Faktor persekutuan terbesar. Nah, kita bahas dulu tentang faktor ya sebelum membahas ke FPB. Faktor persekutuan terbesar. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Ya, yang dapat membagi habis ya. Jadi angka yang bisa membagi habis. Contohnya apa aja? Kita cek contohnya. Misalnya angka 8. Kita cek angka yang bisa membagi habis angka 8. Angka 1 bisa nggak? 8 dibagi angka 1? Bisa ya. 8 dibagi 1 adalah 8. Kita tulis angka 1. Kemudian dibagi dengan angka 2. Bisa nggak 8 dibagi dengan angka 2? Bisa, dapat 4. Nah, kita tulis angka 2. Karena angka 3, 8 bisa dibagi 3 enggak? Enggak bisa, dapatnya desimal ya, koma-komaan. Enggak sampai habis. Harus sampai habis soalnya. Jangan ada sisa. Kalau sisa kan desimal ya, koma-komaan. Jadi 3 enggak bisa kita tulis ini. Karena 4, 8 bisa dibagi 4 enggak? Bisa, dapat 2 ya. Jadi 4 kita tulis di sini. Kemudian 8 bisa dibagi 5? Enggak bisa. 8 bagi 6? Enggak bisa. 8 bagi 7? Enggak bisa. 8 dibagi 8? Bisa, dapat 1 ya. Karena jika sampai ini ke angka 8 ke angka dia sendiri, berarti selesai faktornya. Jadi faktor dari 8 adalah angka 1, angka 2, angka 4, angka 8. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh yang lain biar makin paham. Angka 10, kita mulai dari angka 1. 10 bisa dibagi angka 1? Bisa, dapat 10. Kita tulis angka 1. 10 bisa dibagi angka 2? Bisa, dapat 5. Kita tulis angka 2. 10 bisa dibagi dengan 3? Nggak bisa, desimal ya. 10 bagi 4? Nggak bisa desimal hasilnya. 10 bagi 5? Dapat 2. Berarti 5 kita tulis. 10 bagi 6? Nggak bisa. Bagi 7? Nggak bisa. Bagi 8? Nggak bisa. Bagi 9? Tidak bisa. 10 bagi 10? Bisa, dapat 1. Berarti 10. Nah, kalau angka faktornya udah sama dengan bilangannya, berarti selesai faktornya, angka faktornya. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Ini yang disebut dengan faktor ya. Paham ya? Lanjut. Kita tentang faktor persekutuan terbesar. Persekutuan itu berarti angka yang sama dari dua angka ataupun 3 angka ya. Gitu. Persekutuan itu angka yang sama ya. Sederhananya seperti itu. Oke. Apa itu FPB? FPB adalah faktor terbesar yang sama. Faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Oke, kita pakai contoh soal aja. Menentukan nilai FPB. Yang pertama, membandingkan faktor pembentuk bilangan. Contohnya biar gampang, biar makin mengerti ya, dengan membandingkan faktor pembentuk bilangan kita akan mencari nilai FPB-nya. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Caranya kita cari faktor dari 12, kemudian kita cari faktor dari 18, kemudian kita cari angka yang sama ya. Kita cek dulu 12. Faktor dari 12 pertama
Dibagi dengan 1 bisa? Bisa. 1 kali 12 kan? Dibagi dengan 2 bisa. 12 bagi 2 dapat 6. Kita tulis angka 2. 12 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Kan dapat 4 ya. Kita tulis angka 3-nya. 12 bisa dibagi 4 nggak? Bisa. 12 bagi 4 3. Ya kita tulis angka 4-nya. 12 bagi 5 nggak bisa. 12 bagi 6 bisa. Dapat 2 ya. Kemudian terakhir adalah 12 sendiri ya. Selesai. Jadi faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi ini sebenarnya pasangannya ya. 12 bagi 1 dapat 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, begitu cara simpelnya. Ya, biar gak terlalu lama berpikirnya begitu ya. 12 bagi 1. 12 bagi 1 dapat 12, taruh sini ujung. 12 bagi 2 dapat 6, taruh di ujung. 12 bagi 3 taruh di ujungnya. Nah, seperti itu caranya. Begitu juga 18. Ya, 18 bagi 1 bisa. Dapat 18 kan? Nanti taruh di sini 18. 12 bagi 2 bisa. Dapat berapa? 9, nanti taruh di sini. 12 bagi 3 bisa. Dapat berapa? Dapat 6, taruh di sininya. Ya, 12 bagi 4 bisa nggak? Ya, nggak bisa. Terakhir sampai 6 ya. Kemudian 12 dibagi 9 dapat 2 kan? Kemudian terakhir adalah 18, maaf, 18 dibagi dengan 18. Dibagi 1 dapat 18, dibagi 2 dapat 9, dibagi 3 dapat 6. Atau dibalik, dibagi 6 dapat 3, dibagi 9 dapat 2, dibagi 18 dapat 1. Oke. Setelah ini kita cari angka yang sama dari anggota-anggotanya. Yang pertama anggota yang sama angka 1 ya, ini ada. Kemudian angka berapa lagi? Angka 2. Angka berapa lagi? Angka 3. Angka berapa lagi? Angka 6. Ingat, kepanjangan dari PB, faktor persekutuan terbesar. Kalau dengan cara membandingkan, berarti kita cari angka yang paling besar. Dari angka yang sama nih, angka yang sama kan 1, 2, 3, dan 6. Dan angka yang paling besar adalah angka 6. Oke, kesimpulannya adalah, jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 6. Oke, jadi kita cari angka yang sama, kemudian cari yang paling besar angkanya. Itulah KPK-nya. Paham ya? Oke, paham. Kita lanjut menentukan nilai FPB berikutnya. Menggunakan pohon faktor prima. Sama seperti KPK tadi. Faktor bilangan prima terdiri dari angka 2, 3, 5, dan 7. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan NPB dari 12 dan 18. Tadi sama ya soalnya, biar kita cek bener nggak menggunakan membandingkan dengan menggunakan pohon faktor ya. Apakah hasilnya sama? Kita cek dari angka 12 dulu menggunakan pohon faktor. 12 bisa bagi 2? Bisa ya. Kita pohon faktor kan. 12 bagi 2 dapat 6. Oke, 6 bisa dibagi 2 nggak? Bisa ya. Maka kita gunakan angka 2. 6 dibagi 2 dapat 3. Oke, inilah faktor dari angka 12. Sekarang kita cari di angka 18. 18 bisa bagi 2? Bisa. Berarti kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 dapat 9. Dengan 9 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, hasilnya desimal. Maka 9 kita lanjut ke geser. 9 dibagi 3 ya, kita ganti dengan angka 3 oleh 2. 9 bagi 3 dapat 3. Inilah faktor dari angka 18. Kemudian kita susun. Angka 12 terdiri dari 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 2, kita gabung jadi 1 aja. Jadi bilang pangkat. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 18. 2 kali 3 kali 3. Nah, ini 3-nya ada 2 nih, kita gabung jadi 1. Ya, sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Pak, bagaimana kalau sini misalkan 2 kali 3 kali 5? Ya udah, nggak usah dibentuk pangkat ya, karena nggak ada yang sama. Karena ini kebetulan ada yang sama, jadi kita gabung jadi 1.
Kemudian FPB kalau menggunakan form faktor, FPB kan faktor persekutuan terbesar. Nah ini bentuknya pangkat. Kita cari angka yang sama, pangkat yang kecil. Ya, angka 3 juga sama. Ini kan sama nih. Kita cari pangkat yang kecil. Ya angka 3 pangkat terkecil ya 3 doang. Ini pangkat 2. Ini 3 kan sebenarnya pangkat 1 ya. Tapi nggak ditulis. Ya pangkat 1 boleh nggak ditulis ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Dari kecil pangkatnya pangkat 1 kan, jadi 3. Dari 2 pangkat 2 ini pangkat 1, maka paling kecil adalah 2. Jadi sekali lagi FPB cari pangkat yang terkecil dari angka yang sama. Oke, jadi FPB-nya adalah 2 kali 3. Yang ini sama ini gak diajak, kan udah diwakilin ya. Jadi 2 dikali 3, maka FPB-nya adalah 6. Oke, paham ya? Oke, paham. Kalau mau perhatikan, nonton seksama dari awal pasti bisa. Oke, lanjut. Ini ada latihan soalnya, bisa dikerjakan. Ya kalau tadi nontonnya tanpa di skip, loncat-loncat, pasti bisa menyelesaikan latihan soal ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Rudi Aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.